Ibrahim berkata, ya Allah, seperti apa aku menyeru orang? Tidak ada mic, tidak ada pengeras suara, tidak ada WA Facebook yang akan satu menyambung. Kata Allah, berteriak sajalah, aku yang menyampaikan ke seluruh manusia. Maka mulai dari baca ayat. Silakan dicek nanti bagi yang punya handphone, surah Al-Hajj ayat 27. Al-Hajj ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azzin fin nasi bil hajji. Wa azzin, azzin itu azan. Wa azzin, serulah manusia. Jadi kata Allah kepada Nabi Ibrahim, wa azzin, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk melaksanakan haji. Wa azzin. Jadi waktu Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah bersama Ismail, jadi Nabi Ibrahim ini memang Nabi yang agak spesial di samping Nabi Muhammad SAW, karena dalam sholat kita ada kata-kata Nabi Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Kemudian ada orang tanya, kenapa yang disebut Ibrahim? Kenapa tidak Musa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Musa. Kenapa Ibrahim? Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu tinggalnya di Palestina, punya 2 orang istri. Istri pertama namanya Sarah, istri kedua namanya Hajar. Jadi awal menikah dengan Hajar itu bukan tidak ada alasan, karena Sarah hampir 90 tahun umur Sarah, 100 tahun hampir umur Ibrahim, mereka tak punya anak. Maka Sarah, istri Nabi Ibrahim, sensitif, yakin betul ia bahwa suaminya butuh anak untuk melanjutkan kenabian. Jadi memang paham betul. Itu Sarah dulu tuh Pak. Kalau sekarang jangan Bapak coba-coba. Nah terus, kalau Ustaz itu kelebihannya Pak, gak bergurau begitu. Nah, kemudian disarankan oleh Sarah, bang menikahlah. Ibrahim tidak mau, bang menikahlah. Siapa Hajar? Nah, Allah karuniai dengan Hajar ini seorang anak namanya Ismail. Jadi ada tren ayahnya Nabi, anaknya Nabi. Nah, kemudian begitu Hajar hamil, rupanya Sarah juga hamil. Dikaruniai 1 orang anak namanya Ishak. Jadi 2 orang anak dari 2 orang istri. Nanti Ishak itu punya 3 orang anak. Jadi ketika Ishak dewasa jadi Nabi, punya 3 orang anak. Anaknya itu namanya Al-Ais, Yahuza, dan Yakub. Dari 3 orang anaknya Yakub yang jadi Nabi. Tetapi nanti dari silsilah Al-Ais turun 2 orang Nabi dari situ. Nah, yakni Ayub dan Zulkifli. Jadi Nabi Ayub, Nabi Zulkifli dari jalur Al-Ais. Mana? Nah, itu orang tuanya Ishak dan Yakub dari Ibu Sarah. Nah, kemudian anak Ishak yang kedua, berarti cucu Ibrahim kandung, namanya Yahuza. Nanti turun nabi-nabi dari sana. Siapa? Daud, Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Itu dari jalur Yahuza yang anak Ishak yang kedua. Anak Ishak yang ketiga namanya Yakub. Memang dari 3 orang anak Yakub yang jadi nabi. Yakub nanti dari turun Yakub ada nabi-nabi Allah. Siapa dia? Yusuf. Kemudian Musa, Harun, Ilyas, terakhir Yunus. Jadi hampir anak-anak turunan Ibrahim dari jalur Ishak yang istrinya Sarah semuanya jadi nabi-nabi itu semuanya. Adanya mereka di Palestina, perbatasannya Syria, kemudian Yordania dan Mesir. Di situ kuburan mereka. Jadi sementara dari Ismail alaihissalam oleh Allah diperintahkan diajak agak ke utara dari Sam, yakni pada posisi Mekah sekarang. Nah, di Mekah itu nanti tidak ada satupun keturunan Ismail alaihissalam jadi nabi kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutlah Nabi Ibrahim ini bapaknya para nabi-nabi Allah. Maka itulah dasar kenapa disebut Ibrahim dalam salawat kita.
Maka ketika Nabi Muhammad ditanya, wahai Nabi, engkau ini silsilah dari mana? Aku ini ada karena doa dari bapakku Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita baca Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin, nanti akan sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim, itu selama 50 generasi. Doa Nabi Ibrahim waktu itu, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah kelak dari rahim Ismail ini seorang nabi dari kelompoknya sendiri. Coba Papa bayangkan, doanya sekitar ratusan tahun yang lalu, tetapi kabulnya baru pada zaman Nabi Muhammad. Jadi ternyata kalau kita berdoa, ya Allah, anugerahkan cucu saya anak yang soleh, jadikan anak saya hafal Al-Quran. Kata istri, tak mungkin, anak awak lah 3 wadang-wadang, tak mungkin hafal Al-Quran. Jangan, tak tepat di cucu, dicicit. Tak tepat dicicit, nanti di cucu kita. Mungkin Pak Asra jadi kepala SDM, kita semua jadi Widyasara, Pak Sukri. Mungkin kita ini jadi orang sukses berkat doa atuk-atuk kita. Itu ilmunya Pak. Jadi jangan lupa mendoakan anak cucu keturunan. Dan kalau kita berdoa kepada Allah, ampunkan dosa-dosa orang tua saya, itu masuk atuk-atuknya atuk terus ke atas, dapat doa. Itu dia. Nah, jadi Ibrahim. Nah, ketika Ibrahim diboyong di Mekah, kemudian begitu mereka selesai membuat fondasi Ka'bah, Allah mengatakan wa'azin bin naisi bil haq, seru manusia untuk naik haji. Ibrahim berkata dalam tafsirnya itu, ini maaf ada Ustaz Amran Sopin ini senior saya. Ya, itu ada tafsirnya Ustaz. Ibrahim berkata, ya Allah, seperti apa aku menyeru orang? Tidak ada mic, tidak ada pengeras suara, tidak ada WA Facebook yang akan sambung menyambung. Kata Allah, berteriak sajalah, aku yang menyampaikan ke seluruh manusia. Maka berteriaklah Ibrahim untuk mengajak orang naik haji. Sehingga apa yang terjadi? Gunung-gunung itu tiarap, bukit-bukit tiarap, agar suara Nabi Ibrahim itu lewat. Kemudian Allah sampaikan seruan itu ke tulang sumsumnya anak Nabi Adam. Sampai ke kita sekarang, berulang-ulang ingin haji walaupun berat, tapi orang juga ingin tertarik kembali. Orang pergi umroh belum sampai lagi, baru di Jakarta atau di Malaysia transit sudah bercita-cita bilo lawak pai balik, ya apa tidak? Belum sampai lagi pulang. Nah, yatuka, mereka akan datang kepada engkau wahai Ibrahim di jalan, berjalan kaki. Kemudian wa'ala kulli dhamir, dan pakai kendaraan. Jadi ada yang memang ONH-nya biasa, ya. Maka orang kemudian naik haji. Maka di Indonesia itu ada, kita istilahkan CJH, calon jemaah haji. Jadi bapak-bapak yang sudah daftar 25 juta, suami istri mendaftar umur 50 tahun, insya Allah berangkat umur 70. 5 aja lah umur 70. Karena masa tunggu. Nah kita Pak namanya jadi calon jemaah haji. Jadi jemaah saja baru calon, karena banyak orang daftar antri, ya pada. Jadi banyak orang sekarang jadi CJH, calon jemaah haji. Nah kalau kita sudah ditetapkan kuota, sudah pasti berangkat seperti bapak-bapak punya suara kita tadi, itu berubah menjadi JCH, jemaah calon haji. Sudah jadi jemaah dia, tapi hajinya baru calon, karena belum berangkat. Kalau nanti bapak dapat gelombang pertama, kita ke Madinah dulu. Saya 2018 menjadi tim pembimbing ibadah haji, TPIH, tim pembimbing ibadah haji, ya, pembimbing ibadah haji, ya. Tim pembimbing ibadah haji pada zamannya itu membimbingnya dari Madinah dulu, dari Madinah kemudian baru ke Mekah. Sepanjang kita belum wukuf di Arafah, sepanjang kita belum melakukan mabit di Muzdalifah, itu kita masih namanya jemaah calon haji. Jadi ibu nanti hati-hati aja. Kita masih di Madinah, bolak-balik jemaah itu kita belum haji loh. Jadi jangan belanja dulu, jaga kesehatan dulu. Kenapa jangan diporsir? Karena kita masih calon haji.
masih calon haji. Hati-hati, jadi jangan dibuka tanpa tenteng ya. Jaga kesehatan. Ketika kita sudah di Arafah, sudah wukuf, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, ya. Kemudian kembali ke Mekah, baru kita haji. Tapi baru haji kan, haji calon mabrur. Karena biasanya mabrur orang itu dihitung setelah kembali ke tanah air. Berubah akhlak sebelum dan sesudah. Berubah akhlak sebelum dan sesudah. Saya kemarin waktu pemimpin ibadah haji itu, Pak Surya, ternyata kita tidak hanya mengurus ibadah jemaah, tapi suami istri yang konflik laki bini pun kita urus. Datang ke saya jemaah pagi-pagi jam 8. Assalamualaikum Ustaz, boleh masuk? Silakan Pak. Apa kabar Pak? Ustaz, istri saya ketika di tanah haram ini sudah durhaka. Ya Pak, durhaka. Tidak mau peduli dengan saya. Dia sudah melawan dengan saya. Betul tuh Pak. Iya Ustaz. Tak peduli, acuh tak acuh dan segala macam. Yalah Pak, kalau begitu besok asar jam 4.30 Bapak dan Ibu ketemu dengan saya. Rupanya dia sudah bermasalah Pak. Selama di Madinah bermasalah. Sejak di Madinah bermasalah. Dan itu ternyata sudah diketahui oleh kelompoknya masing-masing. Sudah heboh rupanya. Kita yang tak tahu. Capangilah dua-duanya. Datang, ini istri, ini suami, kami bertiga saja. Kemudian saya buat seperti mahasiswa, tidak boleh ngomong kecuali saya suruh. Kalau ribut keluar. Bapak setuju, Bapak setuju. Ya, Ibu diam. Istrinya agak malu dia. Rasanya. Sekarang kita berhadapan-hadapan. Ibu dengar, kata Bapak selama di sini, coba Bapak sampaikan dulu, apa keluhan Bapak ke Ibu sejak di tanah haram? Ustaz, sejak di Mekah ini dia cuek. Apa bentuk cueknya Pak? Coba sebutkan contohnya. Pokok cuek lah Ustaz, Bapak dengan macam-macam. Cuek itu buat contohnya apa? Kan sering orang berkelahi seperti itu. Durhaka, buat contohnya. Oh dia tidur dengan laki-laki lain, durhaka itu baru contoh. Buat contohnya. Rupanya contohnya adalah cuek itu dia tak pernah mau diajak makan bersama. Rupanya waktu di kampung itu suka dilayani makan ini. Sekarang Ibu jawab. Dijawab oleh istrinya, Ustaz, kita di Mekah ini kan dapat kotak masing-masing. Saya dapat nasi kotak, Bapak dapat nasi kotak. Ya makan masing-masing lah. Nanti saya makan tempatnya segan laki-laki semuanya. Dia makan tempat saya perempuan semuanya. Bapak dengarkan? Bapak maunya apa? Bisa nak Bapak dan Ibu nanti makan ini tuh di lorong berdua? Mau Pak tidak? Mau. Ibu mau? Mau. Dah selesai satu. Besok makan di lorong ya? Ya. Dah satu. Yang kedua, tidak durhaka, tidak pernah mau berangkat ke masjid bersama saya. Sekarang Ibu jawab, kenapa Ibu tidak mau pergi sama Bapak nih? Ustadz, di Madinah ini pintu sholatnya masing-masing. Masjid laki-laki perempuan beda jemaahnya. Kalau saya pergi dengan Bapak, di pintu berpisah, pulang saya tak bisa. Maka saya pergi bersama ibu-ibu. Bapak jawab, betul apa tidak? Betul. Bapak terima? Ya, selesai. Apalagi yang ketiga, tidak pernah urus saya. Rupanya kain kotor ceritanya. Apa contohnya Pak? Rupanya kain kotor. Kan sudah saya bilang sama Bapak kemarin, antarkan kotor ke tempat saya. Nanti kalau saya ambil ke tempat Bapak, takut terambil punya orang. Betul juga. Sekarang selesai. Ibu lagi, apa yang Ibu tak suka dengan suami ini? Kasih tahu sekarang. Satu aja rupanya istrinya. Terlalu nyinyir Pak. Kalau ada saya salah itu disebut wali kan. Nah, bisa tak Bapak tidak nyinyir? Tidak. Saya suruh suami istri itu, istri ambil tangan suami, ini tanah haram, cium tangan suami. Pak kasih tangannya. Sekarang berpelukan kata saya suruh berpelukan di situ. Mau saya tinggal lagi 2 jam? Mau Bapak Ibu saya tinggal 2 jam di kamar nih? 2 jam ya, jangan lewat. Ini kamar barokah nih katanya. Perlu.
Jangan malu-malu, tidak usah Ustaz. Cukup selesai. Ya, saya paham lah jemaah ini yang suami istri. Sekarang cium istri bapak, cium kata saya, diciumnya, menangis mereka berdua. Selesai. Saya tengok Pak setiap hari pegangan tangan dia, awak pula yang cemburu dia. Itu obatnya. Jadi orang-orang tua-tua ini harus dimarahi sesekali. Umurnya 56 lebih lah, tapi harus digitukan, karena tidak jelas apa masalahnya. Nah, jadi kata Allah dalam Al-Quran seperti yang dibaca oleh Ustaz tadi, watazawwadu. Orang naik haji itu mesti berbekal, bawa duit secukupnya. Jangan di sana pinjam duit, malu kita. Jatuh bawa kita di depan di tanah haram itu pinjam duit sama orang malu. Watazawwadu, berbekal. Berbekallah, bekal yang secukupnya, jangan berpoya-poya pula. Tapi kata Allah, fa inna khaira azad, sebaik-baik bekal itu ternyata bukan duit, bukan rial, tetapi ternyata sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, ketakwaan kepada Allah. Jadi sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Kenapa ketakwaan? Maaf hadir juga Pak M. Nur ini, saudara kami di kota, sudah berjalan belum nampak. Tadi ketika pakai masker tak nampaknya. Jalan. Jadi berbekal, watazawwadu, berbekal lah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Wa ma taf'alu min khairin, sekecil apapun kalian berbuat baik di tanah haram, sekecil apapun, maka kalau di tanah haram itu pasang niat, ya Allah berikan saya sebanyak-banyak kemampuan untuk menolong orang. Jangan dibalik, ya Allah di tanah haram siapa yang akan menolong saya? Jangan dibalik. Apalagi sekarang ini yang umur 65 tak boleh berangkat ya. Maka besok akan ada 1 tahun di mana umur 65 akan banyak tuh nanti. Akan susah juga petugas dibuat. Karena seharusnya yang sepuh-sepuh ini mesti di-merger, digabung dengan yang muda-muda, supaya mudah penyelesaian. Jadi kalau ada dalam kamar 6, 2 yang tua, 4 harus yang muda. Jadi kita bagi. Jangan nanti dikumpul yang tua-tua semuanya, pulang mereka dalam tuh, tidak bisa ngambil makan, tidak bisa segala macam ya. Umpamanya ada sistem kelompok gitu. Mana yang kursi roda aja sekarang. Tuh membunuh orang namanya. Jadi harus di-merger sebenarnya. Jadi pas. Kemudian bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa, dan sekecil apapun kebaikan kita di tanah haram, ya'lamullah, Allah pasti akan tahu. Minimal begitu. Ada orang yang datang, nak kemana nak? Ke masjid. Bawa nenek nak, bawa saya pak, saya tak bisa ke masjid sendiri. Apa jawab bapaknya tadi yang gagah ini? Tidak loh nek, kami nak ke masjid. Padahal dia ke masjid. Hati-hati. Hati-hati tuh. Jadi kalau kita ingin sehat, perbanyaklah menolong orang di tanah suci. Jadi haji ini adalah agama ibadah komunal yang sifatnya bersama, dan dia adalah perbuatan. Tidak ada satupun rukun haji yang sifatnya lisan, kecuali hanya niat di awal untuk melaksanakan ibadah haji. Saudara sekalian, dan mudah-mudahan bagi kita yang masa tunggu ini, CJH, calon jemaah haji. Ini banyak nih mungkin di sini nih, ya apa tidak? Rata-rata calon jemaah haji yang kita lama lagi berangkatnya, tak tahu tak kapan berangkat ini, maka pasang niat setiap hari supaya kita dapat pahala. Karena dalam Islam itu pasang niat saja dapat pahala dari Allah. Kemudian kalau kita ingin naik haji, Pak naik haji lah. Tidak ada nampaknya, belum ada niat naik haji, belum ada soru nama kampung kita, belum ada panggilan. Udah aja kalau dapat panggilan itu pergi ke bank, ambil 20 juta setor, udah dipanggil deh. Tobatnya. Nah, dan mudah-mudahan amal ibadah buat kita bersama. Dan ini adalah masih bulan Syawal
Kita ingatkan bagi yang belum puasa Syawal sempurnakan, karena puasa Syawal 6 hari itu sama dengan puasa 1 tahun kata Nabi. Apa pula hitungan 1 tahun? Kan cuma 6 hari. Ternyata dalam Islam begini dia pak logikanya. Kenapa 1 tahun? Satu ibadah itu nilainya 10. Jadi Allah itu menilai setiap ibadah itu nilai 10. Apapun ibadah Bapak. Maka puasa itu nilainya 10. Kalau 29 hari di bulan Ramadan tambah 6 hari Syawal, berapa tuh Pak? 35. 35 kali 10 350. Setahun apa enggak? Itu sama dengan ibadah 1 tahun. Jadi mari kita pasang niat tetap melaksanakan ibadah haji supaya ada pahala tahun ke tahun, dan mari kita laksanakan puasa Syawal mumpung masih di bulan Syawal. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.